Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Masih semangat hari ini? Insya Allah masih semangat ya nak dalam menjalani setiap aktivitas maupun kegiatan hari ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Umi Epi pada pembahasan materi tematik tema C, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Seperti biasanya, sebelum Umi menjelaskan materinya, anak soleh dan soleha boleh dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapan alat tulisnya, buku cetak, serta modulnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saksikan video penjelasan materi dari Umi. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, untuk pelajaran PPKN, siswa mampu menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui cerita dan gambar, serta siswa mampu menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Untuk bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya, siswa mampu membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan, serta siswa mampu menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Untuk pelajaran IPA, tujuannya siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Untuk IPS, siswa mampu mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Untuk SBDP, siswa mampu membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Untuk slide berikutnya, ciri khas dari sekolah kita yaitu SDIT Baitul Jannah. Untuk pelajaran pertama, PPKN tentang keberagaman itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk pelajaran bahasa Indonesia tentang iklan itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Untuk pelajaran IPA tentang penyakit pada organ pencernaan itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 15. Dan untuk pelajaran IPS tentang potensi diri itu terdapat dalam surat Abbas ayat 24. Dan yang terakhir untuk pelajaran SBDP tentang karya seni rupa itu terdapat dalam surat Saba ayat 13. Nah, seperti inilah apa yang kita pelajari hari ini, tentunya semua terkait dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Baiklah, masuk ke pembelajaran pertama PPKN, menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui cerita dan gambar. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman di Indonesia. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman tari tradisional. Coba anak soleh dan soleha boleh buka buku cetaknya pada halaman 92 dan halaman 93. Pada halaman 92 boleh dilihat teks yang berjudul Berlatih Tari Tradisional di Sanggar Tari. Dan pada halaman 93 boleh dilihat menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Jadi silahkan dibuka dulu buku cetaknya ya anak soleh dan soleha. Baiklah, setelah tadi kalian sudah membuka buku cetaknya pada halaman 92 dan juga 93, kali ini akan menjelaskan kembali, menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Kelebihan bekerja secara kelompok, yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian, tugas dapat dibagi sesuai banyak anggota dan kemampuannya. Selain kelebihan, kerja berkelompok juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, kemungkinan adanya perbedaan pendapat karena pada kerja kelompok tidak hanya terdapat satu orang, tentunya ada beberapa orang. Kemudian yang kedua, harus ada yang mengalah dalam diskusi.
Jadi, ketika di dalam diskusi, dalam kerja secara berkelompok, tidak ada yang mengalah, maka tidak akan tercapai mufakat. Berikut, kelebihan bekerja seorang diri. Yang pertama, dapat mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan kita sendiri. Selain kelebihan, bekerja seorang diri pun memiliki kekurangan. Yang pertama, pekerjaan menjadi lama selesainya. Kemudian tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain karena kita hanya bekerja seorang diri. Nah, itu tadi kelebihan dan juga kekurangan dari kerja secara berkelompok dan kerja secara seorang diri. Pembelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia. Membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Naskah iklan yang telah dibuat dapat dijadikan bahan untuk membuat sketsa alur cerita atau storyboard. Jika media yang digunakan adalah audiovisual, maka iklan harus dibuat menarik dan kreatif untuk menarik perhatian masyarakat dalam bentuk tampilan gerak dengan dialog-dialog tertentu. Sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Adapun langkah-langkah untuk membuat sketsa alur cerita dan contohnya bisa kalian lihat pada buku cetak halaman 97. Mari nak, buka kembali buku cetaknya, kemudian lihat halaman 97, langkah-langkah untuk membuat sketsa alur cerita dan contohnya. Tata cara menampilkan iklan. Yang pertama, membaca dan memahami isi iklan dengan seksama. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, melakukan kontak mata dengan penonton. Dan yang terakhir, tidak membelakangi penonton saat memperagakan iklan. Nah, selain itu, saat kalian mempraktikkan iklan, yang perlu kalian perhatikan adalah hal-hal berikut. Yang pertama, pastikan suaramu jelas dan lantang. Yang kedua, sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Dan yang terakhir, gunakan perlengkapan pendukung yang tepat untuk menunjang kebutuhan iklan. Pembelajaran selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Cobalah lakukan survei dengan bertanya kepada orang tuamu dan saudara terdekatmu mengenai berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada sekelompok orang. Kemudian, kalian tuliskan hasilnya pada contoh daftar pertanyaan yang ada pada buku cetak halaman 100. Berikutnya, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mengidentifikasi berbagai potensi diri bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda. Contohnya, bakat pada bidang seni. Selain organisasi sosial, dalam masyarakat juga terdapat organisasi budaya yang mewadahi bakat dan kreativitas masyarakat di sekitarnya. Organisasi ini dibentuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda dan pemudi bangsa dalam rangka membangun sosial budaya di masyarakat. Salah satu contoh organisasi budaya adalah seperti Sanggar Seni Lukis. Pembelajaran yang terakhir, SBDP. Membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Kalian lihat di sini anak soleh dan soleha. Di sini ada dua motif tenun, yaitu motif tenun Ika Toraja dan tenun songket Pandai Silek. Motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Seperti yang Umi berikan di slide yang sebelumnya, ada dua gambar motif tenun. Motif batik dan tenun yang sangat beragam merupakan salah satu kekayaan budaya kita Indonesia. Setiap karya seni rupa tersebut memiliki ciri khas dan makna yang terkandung di dalamnya.
Contohnya seperti motif batik kaum, itu menyerupai buah kaum atau buah kolang-kaling yang tertata secara geometris. Juga menyerupai 4 helai daun bunga teratai yang merekah. Sedangkan bunga teratai sendiri itu melambangkan umur panjang serta kesucian. Dari penjelasan yang Umi jabarkan tadi, sekarang kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama dari pelajaran PPKN, yaitu bekerja secara kelompok maupun seorang diri itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk IPA, kesimpulan yang kita dapatkan, survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada sekelompok orang. IPS, kesimpulannya, organisasi itu dibentuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda dan pemudi bangsa dalam rangka membangun sosial budaya di masyarakat. Salah satu contoh organisasi budaya adalah seperti Sanggar Seni Lukis. Untuk bahasa Indonesia, kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama, sketsa alur cerita berisi gambar atau sketsa cerita yang sesuai dengan naskah. Kemudian, iklan harus dibuat menarik dan kreatif untuk menarik perhatian masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pelajaran SBDP, motif adalah gambar yang digunakan untuk menghias kain. Setiap karya seni rupa memiliki ciri khas dan makna yang terkandung di dalamnya. Umi akan memberikan kata-kata motivasi untuk anak soleh dan soleha agar lebih semangat lagi dan lebih terpacu lagi keinginannya untuk menjadi anak soleh, anak sukses, dan selalu diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi maksudnya hiduplah seolah engkau mati besok. Hiduplah sebenar-benarnya hidup. Berarti bermanfaat untuk orang banyak. Lakukan aktivitas yang bermanfaat. Jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar tercapai kesuksesan. Nah, untuk tugas hari ini, anak soleh dan soleha, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 25. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Semoga ilmu yang Umi Epi berikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk ibadahnya selalu dikerjakan ya nak ya. Kemudian hafalannya juga terus berlanjut. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.